Jumpa lagi kita di pertemuan ke-5 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat surat undangan dan surat pemberitahuan. Nah, pada malam hari ini kita akan membuat surat kuasa dan surat keterangan. Nah, apakah itu surat kuasa dan surat keterangan? Nah, surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kuasa atau wewenang dari seseorang kepada orang lain yang dipercaya agar dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang memberi wewenang, dikarenakan orang yang memberikan wewenang tidak dapat melaksanakannya sendiri. Jadi, di dalam surat kuasa, di dalamnya itu ada pelimpahan kekuasaan untuk bertindak sesuatu, karena orang yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya sehingga mewakilkan orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut atau tindakan tersebut. Nah, jenis surat kuasa yang pertama adalah surat kuasa personal atau perorangan. Adalah surat kuasa yang diberikan seseorang secara pribadi kepada orang lain guna melaksanakan atau melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi dari sang pemberi kuasa. Jadi kalau surat personal itu sifatnya ada jadi hanya orang ke orang. Contohnya, misalkan surat untuk mengambil gaji. Kenapa gaji termasuk personal? Karena itu hubungannya dengan pribadi masing-masing. Misalkan dia mengambil gaji di bank karena dia ada suatu halangan, tidak bisa hadir langsung di bank, maka diwakilkan oleh wakilnya. Entah itu saudaranya, entah suami, istri, atau anaknya. Kemudian dana pensiun dan barang pesanan dan sebagainya, barang pesanan tetapi yang berhubungan dengan personal. Yang kedua adalah surat kuasa kedinasan, yaitu surat kuasa yang dibuat instansi atau perusahaan atau seseorang pejabat atau pimpinan yang diberikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan instansi. Jadi kalau kedinasan itu ada hubungannya dengan instansi. Misalkan di dinas pendidikan ada mewakilkan untuk menghadiri workshop atau rapat di kementerian. Nah, itu bisa diwakilkan dengan menggunakan yang namanya surat kuasa kedinasan. Kemudian yang ketiga adalah surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang diberikan seseorang kepada pihak lain. Contohnya misalkan seorang pengacara menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pengadilan. Karena si pengacara ini akan bertindak untuk mewakili terdakwa atau yang diwakilkan. Jadi yang disebut surat kuasa istimewa karena yang melaksanakannya adalah orang-orang profesional. Contohnya adalah pengacara itu. Jadi dia melaksanakan tugasnya untuk mewakili orang yang bersalah atau membela orang yang bersalah di pengadilan guna menyelesaikan segala proses yang berkaitan dengan hukum. Itu disebut dengan surat kuasa istimewa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat kuasa. Yang pertama adalah surat kuasa personal atau perorangan dibuat berhubungan karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sendiri dan berdasarkan kepercayaan serta tanpa ada unsur paksaan. Yang kedua, surat kuasa personal atau perorangan tidak memerlukan nomor surat, sedangkan untuk surat kuasa instansi harus terdapat nomor surat. Jadi kalau kita membuat surat kuasa secara personal, misal surat untuk mengambil dana pensiun, nah maka itu tidak perlu diberikan nomor surat. Kenapa? Karena itu bersifat pribadi. Beda lagi surat kuasa yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi, maka diperlukan yang namanya penomoran surat.
Yang ketiga adalah surat kuasa untuk mengambil gaji, dana pensiun hendaknya diberikan kepada orang-orang terdekat, anak, cucu, keluarga terdekat, atau kepada orang yang benar-benar dipercaya. Dalam hal ini tidak diperlukan materai atau kertas segel, kecuali apabila dari pihak pemberi gaji memiliki aturan tertentu. Kemudian yang keempat, pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa harus sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani. Jangan sampai salah satu itu ada gangguan kejiwaan sehingga bisa menyebabkan surat kuasa itu batal secara hukum. Kemudian penyebutan identitas, contohnya adalah nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya harus jelas. Jadi harus jelas namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, atau ada informasi lain yang perlu ditambahkan. Kemudian perlu dijelaskan maksud dan tujuan dari surat kuasa, serta masa berlaku surat kuasa tersebut. Jadi surat kuasa tersebut laku sampai berapa hari, berapa bulan, atau bahkan tahun ya. Seperti itu. Kemudian perlu dijelaskan maksud dan tujuan dari surat kuasa serta masa berlaku surat kuasa tersebut. Kemudian wajib dicantumkan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Jadi harus di kota mana, misalkan Surabaya 5 April 2021. Kemudian surat kuasa dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ada materainya dari yang memberikan kuasa. Nah, jadi kalau tanpa ditandatangani di atas materai oleh yang memberi kuasa, maka surat kuasa tersebut dianggap tidak sah. Kemudian khusus bagi surat kuasa kedinasan harus ada stempel dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. Jadi nanti ketika membuat surat perusahaan, surat bisnis perusahaan, maka harus ada yang namanya stempel dari perusahaan atau instansi. Nah, saya kasih contohnya dulu. Untuk surat kuasa, nah, di bawah adalah contoh dari surat kuasa. Nah, di sini kalau di surat kemarin, di surat pemberitahuan atau di surat undangan, tanggal surat itu ada di pembuatan surat ada di atas dan sebelah kanan ya. Nah, kalau ini nanti untuk kota dan tanggalnya itu ada di bawah. Nah, contohnya adalah misalkan ini surat kuasa, kemudian nomor suratnya 221 garing AS garing SKU garing 12 2016. Melalui surat ini saya, nama Amalia Kartika, jabatannya apa, disebutkan Direktur Administrasi PT Abadi Sentosa yang bertindak untuk dan atas nama direksi PT Abadi Sentosa, memberikan kuasa kepada nama Arliani Hani, jabatannya Kepala Administrasi, dan selanjutnya dapat mewakili direksi PT Abadi Sentosa untuk yang pertama, menandatangani akta pelepasan hak jual, pengurusan hak guna bangunan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Kiai Haji Mansur, nomor 99 Jakarta Timur. Dan yang kedua, menghadap notaris atau pejabat lainnya untuk pembuatan surat-surat tanah tersebut. Demikian surat kuasa ini dibuat agar pihak yang berkepentingan memakluminya. Jadi di sini ada dua kuasa atau dua yang bisa dikuasakan. Yang pertama, penandatanganan akta pelepasan hak jual, dan yang kedua adalah menghadap notaris atau pejabat untuk pembuatan surat tanah tersebut. Nah, kemudian di sini baru nanti ada tanggal, nama kota, dan tanggal, bulan, dan tahun itu dibuat. Sebelah kiri nanti ada pemberi kuasa, sebelah kanan ada penerima kuasa. Nah, di pemberi kuasa ini nanti silakan dikasih materai dan tanda tangan dan stempel dari perusahaannya. Nah, misalkan saya kasih contoh cara membubuhkan tanda tangan adalah misalkan kalian buat tanda tangannya nih, bisa kalian foto tanda tangannya, kemudian di insert di picture. Nah, akan muncul seperti ini, nanti baru di setting, dikecilkan bawah sesuai kolom tanda tangannya.
Nah, seperti ini masih kelihatan ya kertasnya. Nah, baru disetting. Masuk ke format, kemudian color, kemudian pilih yang black and white 50%. Nah, seperti ini ya. Nanti silakan dibuat sendiri tanda tangannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah surat keterangan. Nah, apakah itu surat keterangan? Surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak dibuat karena surat keterangan umumnya menyangkut aktivitas manusia. Surat keterangan hanya dikeluarkan oleh organisasi sehingga surat keterangan selalu bersifat resmi. Apabila surat yang dikeluarkan oleh perorangan, maka bukan dinamakan surat keterangan, melainkan surat pernyataan. Jadi surat keterangan itu adalah menerangkan tentang sesuatu hal kepada pihak lain. Nah, pokok-pokok apa saja yang harus ada di dalam surat keterangan? Yang pertama adalah data pribadi orang yang mengeluarkan surat keterangan atau pihak yang menerangkan. Jadi ada data pribadinya. Kemudian yang kedua, data pribadi orang yang meminta dikeluarkannya surat keterangan atau pihak yang diterangkan. Kemudian isi keterangan apa yang ingin dijelaskan. Yang keempat adalah tujuan dikeluarkannya surat itu apa. Kemudian ada bagian penutup. Biasanya memuat harapan dan juga himbauan agar pihak ketiga memakluminya. Nah, contohnya adalah dari surat keterangan. Nah, di sini ada surat permohonan surat keterangan bank. Yang terhormat, Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Tamrin, Jalan MH Tamrin nomor 66 Jakarta. Dengan hormat, kami selaku nasabah korporat Bank Mandiri dengan nomor rekening sekian-sekian mengajukan permohonan surat keterangan bank yang akan kami pergunakan untuk keperluan mengikuti tender atau rekanan pada proyek pembangunan jalan tol Jakarta Brebes di Gedung Intiland Tower Kafling 34 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan. Mengingat keterangan tersebut diperlukan secepat mungkin, kami sangat mengharap Bu untuk menerbitkan suratnya dalam minggu ini juga. Kemudian atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, baru salam penutup hormat kami. Siapakah nanti yang memberikan kuasa? Nah, nanti silakan disesuaikan nama di perusahaan masing-masing ya. Jadi ini baru perusahaan dulu. Kemarin kita menggunakan 2 company profile ya. Gunakan satu perusahaan dulu untuk membuat surat kuasa surat kemarin, yaitu surat dan surat pemberitahuan perusahaan yang digunakan. Nah, nanti ketika kita sudah surat yang harus memerlukan balasan, maka profil yang kedua baru membalas surat dari perusahaan yang pertama. Jadi ada dua. Yang pertama, perusahaan pertama menulis surat, nanti baru perusahaan kedua membalasnya. Tapi ini ketika diperlukan balasan. Nah, kalau ini tidak pembalasan surat dulu, baru kita buat masih menggunakan surat. Nah, nanti di sini ada soal praktek ya. Soal praktek yang harus dikerjakan seperti biasa. Kalau itu 1 hari dan soal take home itu waktunya 1. Ini ada 4 surat ya, masing-masing soal praktek dan soal take home. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, jadi batas pengumpulan untuk suratnya adalah maksimal 1 hari, dan yang untuk surat take home-nya maksimal 1 minggu. Nah, ini nanti digunakan untuk nilai praktek dan tugas. Kenapa saya berikan seperti ini? Ini berhubungan dengan praktek. Setelah mendengar materi ini, selama 20 nanti bisa langsung dikerjakan di rumah masing-masing ya. Itu baru dikirim email. Kemudian pertemuan 5 untuk ini nanti bisa dibaca untuk soal prakteknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-6. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.